Nurjana, cerpen karya Jujur Prananto. Suasana seperti tak terkendali, siulan-siulan panjang melengking tak henti-henti. Warna lampu panggung sudah berubah merah. Dentuman gendang mulai membahana. Dan begitu suara seruling kedengarannya mengalun nyaring, puluhan penonton pun berteriak-teriak ganas. Dengan hentakan kecil Nurjana meloncat ke atas panggung. Begitu kakinya menapak, tubuhnya yang terbungkus rok terusan ketat merah berkelip-kelip itu langsung berputar satu lingkaran dan berhenti persis menghadap penonton dalam posisi membungkukkan badan. Sorak-sorai panjang memenuhi lapangan. Nurjana mencabut mikrofon dan berteriak lantang. Kita joget sampai pagi. Sampai pagi. Goyang sampai pagi. Sampai pagi. Segera setelah itu orang-orang seperti terpimpin untuk bersama-sama melenggak-lenggokkan badan. Satu ayunan, satu irama, satu desah, satu napas. Saat sebelah kaki Nurjana terangkat tinggi-tinggi, saat pinggulnya berputar 8 kali ke kanan, 8 kali ke kiri. Panas, histeris, berakhir. Lihat rembulan, putih berseri. Derita sebulan, lupakan malam ini. Kita joget-joget-joget, jangan berhenti. Kita goyang-goyang-goyang sampai pagi. Bau keringat para pejoget merebak tajam, membaur dengan aroma tisu kolonyet dan berbagai wewangian murah. Sementara di tepi lapangan banyak pula yang duduk mengerumuni warung, menenggak bir, minum TKW, anggur ketan hitam, sambil mata mereka tak lepas-lepas menelanjangi tubuh Nurjana, membayangkan pergelutan diranjang dengan perempuan seronok itu. Semua terkesima, ternganga, teler. Tapi tak jadi sampai pagi. Sebab selesai lagu ketiga mendadak Nurjana minta berhenti. Kepala saya pusing. Baru jam 12 kurang seperempat. Di belakang panggung Nurjana segera melepas kostum dan sepatunya. Satu-satunya stoking merah yang dimilikinya dibukanya hati-hati, tapi tetap saja menambah robekan yang memanjang di bagian paha kirinya. Pimpinan orkes gusar. Terpaksa ia menyuruh anak buahnya membawakan instrumentalia. Bergegas ia menemui Nurjana. Katanya mau 8 lagu. Saya pusing betul. Biar ganti Mas Udin saja. Saya nyanyi separuh, penonton sudah bubar semua. Mbak Zahro kan masih ada. Suaranya serak. Simus baru 2 lagu. Sudah grogi. Tadi ada yang minta, dia tidak hafal. Halah, nyanyi ndak usah komplit lah. Yang penting goyangnya. Nurjana segera membungkusi pakaian dan sepatunya. Saya pulang ya. Pulang apa janjian sama Pak Camat? Tai ah. Sudah, sini duit saya. 20 saja buat sewa mobil. Memangnya pulang kemana? Dongkal. Malam-malam begini mau diperkosa di jalan. Biar, sudah kapalan. Sesungguhnya Nurjana merasakan sesuatu yang tiba-tiba saja menyelinap ke dalam indranya. Suatu isyarat yang perlu diwaspadai. Nyaris seperti yang dirasakannya ketika manggung di depan pasar Paduraksa setengah tahun yang lalu. Suara musik yang berdebam-debam mendadak dengarnya menjadi hanya samar-samar. Telinganya dipenuhi suara mendenging tinggi. Perutnya mual, badannya terasa panas, tapi sama sekali tak berkeringat. Waktu itu ia langsung bisa merasakan siapa yang mengirimkan isyarat permusuhan tersebut. Wajah orang itu begitu jelas terbayang di benaknya. Leha namanya. Primadona Orkes Kemilau Mutiara. Ia termakan gosip yang menyebutkan bahwa kedudukannya bakal tergeser oleh Nurjana yang lebih bahenol dan konon bersedia melakukan apa saja demi popularitas. Leha cemas betul lantaran Kemilau Mutiara berhasil dikontrak pabrik rokok Teh Poci selama 3 tahun. Yang artinya kalau ia sampai putus hubungan dengan orkes itu, maka jaminan kesejahteraan dan popularitas dia selama 3 tahun akan begitu saja lepas dari tangannya. Saya menyanyi yang penting buat menyalurkan hobi. Jadi kamu tidak perlu merasa iri, kata Nurjana waktu itu. Dalam pembicaraan empat mata dengan Leha.
Tidak ada yang melarang kamu menjadi penyanyi kondang. Tapi jangan pakai cara menjatuhkan saya di panggung. Bukan ngomong sombong, hampir semua orang pintar di Banten sudah saya anggap guru. Jadi jangan coba-coba mengguna-gunai saya. Atau ketika ia ditanggap lurah seberang kali dalam rangka sunatan anaknya. Nurjana baru menyanyi 2 lagu ketika merasa diganggu. Pengirimnya gampang ditebak, istri lurah itu sendiri, yang hatinya panas dingin mengetahui suaminya tergila-gila pada Nurjana. Tapi kali ini Nurjana memang merasakan gejala-gejala yang kurang lebih sama, tapi tak tampak sama sekali barang sekelebat wajah di benaknya. Atau barangkali Bu Marsan. Rasa-rasanya mustahil. Ia istri yang kelewat baik. Dari wajahnya saja tak terbayang dia bisa mencurigai suaminya, apalagi main dukun-dukunan. Agamanya sendiri memang sudah kuat. Nurjana tahu betul karena ia sering diundang ke rumahnya kalau ada acara apa saja, termasuk pengajian. Yang semula memperkenalkan dirinya dengan Bu Marsan malah Pak Marsan sendiri, seusai ia menyanyi pada perayaan 17-an di kecamatan. Begitu baiknya Bu Marsan sampai-sampai Nurjana merasa batinnya tersiksa. Beberapa waktu yang lalu ketika diajak Pak Marsan ke Semarang, di kamar hotel ia memberanikan diri bertanya, "Apa Ibu benar-benar tidak tahu saya sering menemani Bapak?" "Kenapa kamu tanya begitu?" "Saya merasa tidak enak betul kalau sedang berhadapan dengan Ibu. Seperti berhadapan dengan malaikat saja. Wajahnya suci sekali. Hingga di hadapannya kita serasa mau diadili." Waktu itu Pak Marsan terdiam lama sekali. Yang biasanya tangannya langsung gerayangan kali itu membeku seperti patung. Nurjana sendiri tak berani memulai sampai kedengaran azan subuh bersahut-sahutan. Sejak itu Pak Marsan tak pernah mengajaknya pergi. Gosip terakhir menyebutkan kedudukannya sebagai camat bakal berakhir sebelum masa tugasnya habis, konon karena ia harus mempertanggungjawabkan kebobrokan 5 KUD di wilayahnya. Artinya, musibah yang menimpa diri Pak Marsan itu bukan lantaran terbongkarnya skandal cinta yang dijalaninya sekian lama dengan Nurjana. Dengan kata lain, Bu Marsan tidak atau belum ada alasan untuk mendendam pada diri Nurjana. "Habiskan dulu rokok sebatang. Kalau sudah, pakai kostum lagi." Pimpinan orkes masih ngotot. "Jangan Mas, saya benar-benar pusing." Seusai instrumentalia, terpaksa Zahroh naik panggung dengan suara yang serak. Satu demi satu penonton meninggalkan arena. Nurjana sendiri kemudian pulang naik becak ke tempat kosnya. Jalanan sudah sepi. Seorang lelaki berpotongan rambut cepat naik sepeda motor mengejar dari belakang lalu menyertainya. "Ada pesan dari Bapak, katanya Mbak Nur ditunggu di warung Suike besok jam 3. Bilang saja, saya lagi palang merah." Sampai dengan pukul 4 pagi Nurjana tak bisa tidur. Pikirannya masih saja dipenuhi dengan berbagai praduga. Barulah ketika didengarnya ayam jantan berkokok, ia pun segera sadar atas penyebab kegelisahannya. Buru-buru ia mencuci muka dan menyiapkan beberapa pakaian yang dimasukkannya ke dalam tas. Kalau tadi ia mengatakan ingin pulang kampung semata-mata sekadar mengucapkannya begitu saja tanpa benar-benar berniat melakukannya, maka kali ini ia meyakininya sebagai semacam petunjuk bahwa memang itulah yang harus dilakukannya sekarang. 20.000 rupiah dari pimpinan orkes dikeluarkannya dari saku celana. 3 lembar lagi puluhan ribu diambilnya dari bawah tumpukan baju di almari plastik. Semua dimasukkannya ke dalam dompetnya yang berisi 3 lembar ribuan dan beberapa keping uang receh. Sesaat ia memandang tumpukan pakaian kotor di sudut kamar yang sudah 3 hari tak disentuhnya. Semula ia berniat mencucinya hari ini. Namun niat itu begitu saja tersisih oleh dorongan untuk secepatnya meninggalkan rumah. Matahari belum lagi terbit ketika ia sampai di terminal bis. Seorang calo yang badannya penuh tato setengah berteriak menegurnya. "Jana, tadi malam dicari si Pink. Mau diajak minum-minum." "Saya ndak butuh minum. Saya butuh duit." Calo itu tertawa berkepanjangan, lalu menarik tangan Nurjana mendekati sopir bus jurusan Purwokerto.
Titip pacar saya, mau ke Dongkal. Di pasar Randu Dongkal, dibelinya seekor ayam kate jantan, dipilihnya yang benar-benar gagah, juga sekian banyak jajan pasar yang masih segar. Dari situ ia berjalan kaki beberapa puluh meter dan menumpang ojek ke arah barat selama kurang lebih sejam perjalanan. Tidak seperti biasanya, pintu depan rumahnya terbuka. Sebuah sepeda motor bebek terparkir di halaman. Ayahnya duduk di ambien bambu samping pintu, memegang tongkat panjang kayu melandingan. Nurjana meraih tangan ayahnya dan menciumnya. Pak, siapa ini? Saya Nurjana, Pak. Nur, siapa? Jana, anaknya Bapak. Oh, adikmu Warso mana? Tidak tahu, Pak. Saya baru datang. Darto? Saya belum ketemu. Jumiran? Nanti saya cari, Pak. Bapak mau suruh apa? Sudah bayar uang sekolah dia? Duitnya sudah saya kirimkan. Pak, dibayar atau belum? Nanti saya tanyakan. Tembakau Bapak mana, Pak? Saya bukan Ipah, Pak. Saya Nurjana, kakaknya Ipah. Nur. Siapa? Nurjana meninggalkan ayahnya dan terburu-buru ke dalam. Pada saat yang sama ibunya ternyata sedang ingin keluar menyambutnya. Ipin, katanya pelan. Nurjana cepat membaca gelagat buruk. Buru-buru ia masuk kamar anaknya. 4 adik perempuannya duduk di tepian ranjang mendampingi seorang mantri kesehatan yang tengah memeriksa Ipin. Mata bocah lelaki umur 5 tahun itu setengah terpejam. Bibirnya bergerak-gerak menyuarakan kata-kata yang tak jelas. Nurjana mengangkat tubuh anaknya, memeluknya, menciumnya, mendekapnya erat. Badannya sangat panas. Sementara itu mantri kesehatan mengemasi barang-barang bawaannya. Teruskan saja kompresnya, katanya pelan sebelum berpamitan. Tak sampai setengah jam dalam pelukan Nurjana, panas badan Ipin sudah turun. Gumamnya mulai jelas kedengaran. Ayam kate, Mak. Ya, Mak sudah beli. Mak tak mungkin lupa apa yang diminta Ipin. Gagah, Mak. Gagah seperti Ipin. Ipin sakit, tidak gagah. Kalau sudah sembuh pasti gagah. Lalu Mak pergi lagi. Kalau tidak pergi, siapa yang cari uang beli ayam kate? Bapak belum ketemu juga ya, Mak? Nurjana terdiam. Ia cuma bisa menjawab dengan isak-isak tertahan. Jakarta, Januari 1991.